Sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS yang akan bekerja sama dengan partai-partai yang lain dan kemudian mendorong semangat gotong royong ini. Hubungan PDIP dengan Partai Koalisi Perubahan kembali memanas. Bila sebelumnya PDIP menyindir keras dan mengharapkan Presiden Jokowi melakukan reshuffle pada para menteri dari Partai Nasdem, kali ini PDIP kembali menyindir keras Partai Nasdem dengan mengatakan kalau PDIP menutup pintu untuk berkoalisi dengan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies dalam Pilpres yang akan datang. Ini artinya PDIP menolak secara tegas untuk berkoalisi dengan Partai Nasdem. PDIP beralasan tidak maunya mereka berkoalisi dengan partai yang telah tergabung dalam Koalisi Perubahan, khususnya Partai Nasdem, karena telah mengusung calon yang merupakan antitesa dari Presiden Jokowi. Dengan kata lain, calon yang diusung Koalisi Perubahan tidak akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi. Dan ini bertolak belakang dengan nilai-nilai perjuangan PDIP. PDIP sendiri akan mengusung kadernya sendiri yang diyakini akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi, karena Jokowi sendiri merupakan kader PDIP. Partai Nasdem sendiri tidak mempersoalkan sikap PDIP yang menutup peluang berkoalisi dengan Koalisi Perubahan. Bahkan Nasdem balik menyindir kalau koalisi PDIP dengan Nasdem selama ini bukan karena faktor PDIP-nya, tetapi lebih kepada faktor Jokowi. Karena Nasdem dan PDIP sama-sama mengusung Jokowi dalam Pilpres. Kalau bukan faktor Jokowi, belum tentu Nasdem dan PDIP berkoalisi. Dan bagi Nasdem sendiri, sindiran dari PDIP merupakan motivasi bagi Nasdem untuk lebih kuat dan terus bergerak untuk memenangkan Pileg dan Pilpres yang akan datang. Dan Nasdem sendiri tidak akan jumawa, tetapi akan rendah hati dalam membangun komunikasi dengan partai manapun dan menghargai perbedaan pandangan dan pilihan politik. Karena itu bagian dari demokrasi yang mesti dilakukan segenap elemen parpol. Ya, bergabung dengan koalisi maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi. Sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan. Penolakan PDIP untuk membuka pintu koalisi dengan Koalisi Perubahan khususnya Nasdem ini seolah mempertegaskan adanya hubungan yang tidak baik antara kedua parpol dalam koalisi pemerintahan Jokowi saat ini. Meskipun sempat panas awal Nasdem mengusung Anies sebagai capres, namun beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membuat statement bila memang memungkinkan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk membahas isu kebangsaan dan tidak menutup kemungkinan membahas tentang Pilpres. Namun statement Surya Paloh itu ternyata direspon negatif oleh PDIP dengan mempertanyakan urgensi keinginan bertemu. Karena kalau bertemu untuk membahas koalisi dalam Pilpres, PDIP secara tegas tidak membuka ruang komunikasi. Karena PDIP dengan Nasdem sudah memiliki perbedaan. Karena PDIP dengan Nasdem sudah memiliki perbedaan pandangan
termasuk arah dukungan untuk suksesor Jokowi. PDIP sendiri tampaknya memang sudah cukup yakin untuk tidak membuka ruang untuk berkoalisi dengan koalisi perubahan. Akan tetapi mereka membuka komunikasi, bahkan berkoalisi dengan partai non-koalisi perubahan. Meskipun PDIP sendiri sudah memenuhi syarat untuk mengusungi capres sendiri, namun tampaknya PDIP akan tetap membangun atau membentuk koalisi dengan partai lain untuk bisa menambah kekuatan dan dukungan dalam memenangkan Pilpres nanti. Bisa jadi PDIP akan berkoalisi dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau Koalisi Indonesia Bersatu. Ini akan bekerja sama dengan partai-partai yang lain dan kemudian mendorong semangat gotong royong itu. Tinggal nanti dialognya siapa capres dan cawapres. Sementara itu, PKS sebagai partai yang tergabung dalam koalisi perubahan secara resmi telah mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan. Deklarasi PKS ini merupakan bentuk konkret PKS sebagai partai yang akan mengusung Anies bersama Nasdem dan Demokrat. Namun sayangnya, sampai saat ini hanya Demokrat yang belum melakukan deklarasi, meskipun sudah menyatakan mendukung Anies. Apakah masih ada hambatan atau masih menunggu kepastian cawapres Anies? Karena sampai detik ini Demokrat masih menyimpan keinginan menjadikan AHY sebagai cawapres Anies. Namun hal yang kontradiktif pun terjadi di saat PKS mendeklarasikan Anies. Di saat yang bersamaan elektabilitas Anies justru mengalami penurunan yang cukup drastis. Elektabilitas Anies justru makin tertinggal jauh dengan Ganjar Pranowo dan cukup jauh dengan Prabowo. Padahal awal-awal dideklarasikan elektabilitas Anies cukup mengalami kenaikan. Apakah penurunan elektabilitas Anies akan berpengaruh pada dukungan parpol yang akan mengusungnya nanti? Karena bagaimanapun, sebelum sah didaftarkan ke KPU, segala kemungkinan bisa terjadi. Mengingat Anies bukan kader partai manapun, apalagi pemilik partai. Sehingga potensi ditinggalkan sangatlah mungkin. Mengingat masing-masing partai pada akhirnya akan mendahulukan kepentingan partainya.